Halo semuanya, kali ini nih ada program baru dari Broadcast TV atau PSP TV, yaitu Smaput, Smakensa Podcast. Keren. Jadi hari ini kita akan membahas soal kemarin nih, agak sombong dikit ya. Kemarin saya dan tim saya atau teman-teman saya, alhamdulillahnya baru menang lomba juara 1 di Sticky Malang. Yang itu mungkin tingkat nasional mungkin ya, mungkin. Jadi waktu di Sticky itu kemarin kita berangkat dari Bondowoso jam 12 malam atau sekitar jam 1 malam. Kita sampai di Malang itu agak telat soalnya macet di Malang. Dan ada beberapa kejadian yang lucu lah di Malang waktu di Malang di Sticky itu. Untuk di film yang kita ikutkan di Sticky ini atau judulnya itu Secarik Mimpi dari Badut Jalanan. Saya sendiri sebagai produser. Saya sebagai sutradara, eksekutif produser, talent dan juga scriptwriter. Nah ini yang menarik tuh soal talent dan produser. Nah gimana itu? Itu baru first time saya jadi produser tapi juga jadi talent gitu. Jadi ngatur diri sendiri gitu. Waduh. Dan ya itu agak berat sih. Sebenarnya agak capek, aku harus ngatur kameranya kayak gimana, pencahayaannya kayak gimana, atur type shotnya gimana. Tapi aku juga harus bisa jadi talent. Itu capeknya double kalau kata aku sih. Kalau kru aku mungkin gak kira mikirin aku capeknya ya mungkin ya. Itu agak sakit hati sih. Tapi alhamdulillah kita menang juara 1 di Sticky Malang. Dan di sana tuh aku sudah hopeless karena sebenarnya waktu pemenang juara 1 diumumkan, kan ada juara 2 nih. Kita tidak berharap bahwa kita juara 1. Waduh. Merendah untuk meroket dulu. Kita agak berharap untuk jadi juara 1 karena kita berharap di juara 2. Dan waktu juara 2 diumumin kita udah kayak udahlah gak bakal menang ini. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita membawa nama baik SMK Negeri 1 juga. SMK Negeri 1 dan juga PSP TV. Kita bisa menang juara 1 di Sticky Malang gitu. Dan ya untuk Secarik Mimpi dari Badut Jalanan ini menceritakan soal si badut. Aku kasih nama aku sendiri yaitu Naswa Alia Putri. Waduh, bisa dipanggil Naswa. Naswa ini si badut jalanan yang bisa dibilang meneruskan pekerjaan ayahnya karena ayah dan ibunya udah tiada gitu kan. Jadi si Naswa ini kayak gimana meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai badut gitu. Dimana Naswa ini kan sebagai pelajar masih siswa gitu kan, dimana dia harus bersekolah tapi dia juga harus bekerja untuk dia sebenarnya belum masuk sekolah karena dia itu minder sama temennya yang punya seragam, yang punya peralatan bagus, yang punya tas, yang punya akses bisa keluar masuk, sedangkan Naswa hanya bisa melihat dari luar jendela gitu. Dan itu pun harus diam-diam dan gak setiap jam Naswa ada di sana. Setiap jam istirahat Naswa harus kembali ke jalanan buat cari uang untuk membeli seragam, untuk beli peralatan gitu. Jadi Naswa kadang iri sama teman-temannya yang seusianya yaitu SMA. Dan kenapa saya mengambil peran anak SMA? Karena untuk mengambil peran anak SD atau anak SMA, anak SD atau anak SMP itu kebetulan di negara kita sendiri ya itu bisa jadi kita disuruh sama orang tua atau disuruh sama orang-orang tidak ya itulah. Terus untuk kejadian SMA ini kenapa aku ambilnya jadi anak SMA? Karena dari anak SMA sendiri kita harus melawan ego, melawan kayak mindset kita, bukan mindset apa sih namanya ya, pokoknya untuk melawan ego kita, sudut pandang kita itu sangat besar, apalagi untuk kita yang anak remaja yang pengennya ngikutin tren gitu, sedangkan Naswa hanya memiliki uang pas-pasan gitu untuk membeli seragam aja dia gak mampu gitu kan. Jadi Naswa dibarengi bersekolah tapi juga bekerja. Bersekolah pun juga ilegal kalau bisa dibilang itu ya. Tapi ada guru yang alhamdulillahnya mengerti keadaan Naswa dan menurut Naswa untuk sekolah. Dan Naswa kepikiran bahwa untuk bersekolah, untuk belajar itu tidak perlu seragam atau tidak perlu peralatan yang mewah gitu, tidak perlu tas yang mewah, tas yang branded gitu, nggak perlu. Semangat kalian, semangat
belajar kalian, keinginan untuk kalian belajar menuju masa depan itu yang bikin kalian bakalan maju gitu di masa depan. Untuk pengalaman sebagai talent itu lucunya ya, aku sampai di sticky itu di komen, talentnya siapa gitu, angkat tangan dong, saya sebagai talent. Wah talentnya bagus ya, dipuji gitu kan tambah wah gitu. Ternyata selanjutnya masih ada gembelnya dapat, waduh itu sakit hati sih. Tapi sebenarnya emang gitu, kita sebagai talent berarti kita sebagai talent itu masuk pada meresapi kita sebagai talent gitu. Jadi untuk orang lain kayak merasa simpati juga gitu. Jadi aktornya kita atau aktingnya kita tuh masuk banget. Untuk talent sendiri ya capek gitu, kita harus, apalagi kan aku talent sekaligus sutradara kan, itu capeknya double sih. Tuh apa kita mau udah sampai di sini aja mungkin ya. Kita mau lihat dari sudut pandang kameramen nih, yang selalu aku suruh kesana kemari, yang suruh ISO-nya kayak gini, jangan gelap-gelap gitu, yang selalu aku marah-marahin lah ya intinya. Ya boleh kesini kakak Angel Naisila Azimah. Oke, tadi kita sudah bahas soal sudut pandang saya sebagai kameramen dan penulis sutradara. Maaf sih Sim, soal sutradara dan penulis naskah, dan tadi soal kameramen aku serahkan sama kakak Sisil. Gimana Kak Sil sebagai kameramen yang disutradarai oleh saya? Wah sangat berat ya. Gak berat sih, kalau aku sih sebenarnya kalau jadi kameramen itu lebih ke bertukar pikiran aja. Nanti nanya sutradara, nanti tanya editornya gitu, ini cocok enggak, kurang apa, lebih ke itu sih. Sering dimarahin nggak sama sutradara? Lumayan sih, tapi kalau aku lebih ke marahin balik gitu. Itu kurang ajarnya kameramen di sana ya. Jadi tapi kita nggak apa-apa, kita fine aja nyampe sekarang. Dan temenan kan? Iya. Temenan. Buat kalian pernah di ini nggak marahin sutradara ya? Jangan ya dek ya. Sampai ya dek ya. Jangan. Agak emosi ya, tapi aku tahan ya. Baik banget, baik tapi banget. Tapi kalau udah mode sutradara, mode di lingkungan, mode kerja gitu kita beda lagi. Beda lagi. Jadi jangan kaget kalau misal saya marahin dia tuh, jangan kaget, jangan langsung jangan dong, jangan Kak. Jangan. Ya. Soalnya aku juga biasa aja sebenarnya. Biasa. Nanti kita sudah ada briefing ya, kita briefing bahwa nanti aku kalau marahin kamu gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dimarahin apa aja nggak apa-apa, tapi agak nyolot dikit kalau aku sebenarnya kalau dimarahin kok gini, menurutku sih gini gitu. Benar itu juga biar kita satu pikiran ya. Iya, biar satu pikiran, untuk hasil yang memuaskan juga gitu. Betul. Nah ini Kak, ada nggak scene yang susah untuk pengambilan gambarnya tuh Kak? Biasanya kalau aku itu handheld itu yang paling susah ya? Iya, handheld tuh tanpa tripod dipegang gitu. Tanpa gimbal gitu ya? Tanpa gimbal gitu, iya. Itu paling susah ya. Jadi harus stabil banget. Iya, karena harus kalau stabil, nahan itu, nafas juga. Bener sih. Itu tipsnya biar kalian itu nggak geter, jadi nahan nafas ya. Nah ya, kebetulan harus suka berenang sih. Gitu. Jadi kuat gitu nahan nafasnya. Gitu. Tapi tetap aja gitu hasilnya tetap geter atau gimana. Jelly bener. Itu sampai diejek sama satu kru juga sih gitu. Kok Jelly kalau gini dimarahin sutradara enggak? Jangan ya dek ya. Jadi itu yang paling susah tuh emang handheld ya. Kita harus atur pernafasan. Iya betul. Tahu angle tapi harus kita juga ngelihat ini ada yang bocor nggak, sambil megang sambil nahan. Cahaya juga itu. Kamera itu nggak ringan loh. Nggak ringan. Apalagi kamu pikir kamera ringan? Tapi nanti Sisil kan udah gitu kan? Iya. Kebetulan. Tapi sehari aja sih waktu itu. Oke. Jarang-jarang. Ada nggak momen lucu pada saat pengambilan gambar, pengambilan shot itu, ada nggak? Momen lucu? Mungkin pernah nabrak orang itu waktu mundur-mundur. Oh iya pernah hampir masuk selokan atau gimana gitu. Hampir ditabrak orang waktu pengambilan yang di jalan itu ya, di jalan. Kan kebetulan pakai Moza kayak gimbal.
Jadi tidak terlalu fokus kanan kiri. Bener. Nah temen ini kebetulan kru saya tidak berjaga-jaga gitu, tidak jagain aku gitu. Jadi hampir ditabrak ibu-ibu sih. Bener. Untung ibu-ibunya tidak marah. Aku nyampe denger suara tin gitu, nyampe denger. Iya, aku kagetnya ke ini sih, teman-teman yang pas teriak itu. Sil gitu, kaget. Kok aku udah dijaga gitu kan? Alhamdulillahnya masih selamat ya Kak. Masih selamat. Jangan itu sebenarnya bukan lucu ya, bukan tragis ya, tragis. Cuman lucunya mungkin karena pernah bocor dari satu kamera lain gitu. Iya itu kayak itu lucu banget. Kok masuk gitu. Ini biru-biru apa ya? Ini biru-biru apa? Iya, ternyata seragamnya kita. Iya, manggil juga. Jangan ke situ, awas in frame gitu kadang. Ini pinggir-pinggir sih. Pinggir-pinggir kita juga miskom. Kadang miskom juga gitu sama kamera. Iya. Kamera kalau saya sebagai itu kan kamu kameramennya nih, saya sutradaranya. Jika kameramennya pengen di sini, sedangkan saya sutradara pengen di sini, itu agak susah untuk menyatukan pikiran bahwa kita pilih yang mana bagusnya. Iya, jadi betul. Ujung-ujung tanya editor. Makanya jangan hanya bertukar 2 pikiran, tapi 3 pikiran. Bener, 3 pikiran sama editor. Editor pinginnya di sini. Waduh. Iya, waduh, udah ada syuting ya. Editor pas paling terakhir juga kan soalnya. Itu jadi tips paling terakhir. Harus nanya-nanya dulu sih. Nanya sih, benar. Iya. Tapi seharusnya emang nggak usah sih editor hadir gitu. Tapi ya mungkin kita harus lihat dari sudut pandang editor juga lah ya. Iya, boleh sih, boleh itu harus ditanya juga. Mungkin kita panggil kemana editor kita ini ya? Editor. Boleh editor. Oke. Kakak Sisil, terima kasih udah sudut pandang kameramen kayak gimana. Saya mau memanggil kakak editor saya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Kak Sisil. Sayang, terima kasih ya. Betah-betah sama sutradara seperti saya ya. Iya. Tenang aja kok. Oke. Aku sudah bersama editor. Halo kakak editor, boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Ihsan, bisa dipanggil Farel. Oke, bisa dipanggil Ihsan enggak? Enggak dong. Enggak boleh. Oke. Kita mau bahas soal sudut pandangnya editor tentang film nih Kak. Yang selama ini kamu bikin, ya entah itu yang sticky, yang di sticky atau film-film yang lainnya yang disutradarai oleh saya tentunya. Untuk editor sendiri nih, berapa hari sih lamanya selama editor itu yang sticky aja dah? Enggak panjang-panjang gitu kan. Takutnya kamu mikirnya terlalu lamanya tadi sini. Untuk yang sticky nih berapa hari sih? Untuk yang sticky itu lumayan lama ya. Itu kayaknya tuh. Itu yang bikin mampet itu, bikin lama itu di mananya sih Kak? Di footage-nya yang udah gelap, noise, ya audionya bocor, terus banyak yang baik-baik aja dong. Alat yang bocor. Yang gitu. baik-baik aja dong. Ini menjaga citra juga ya di sini. Yang baik-baik aja. Sorry. Gak apa-apa. Kita santai-santai aja di sini, bener kan? Ya. Jadi berapa hari nih Kak yang sticky? Itu kayaknya sekitar 6 hari dah. 6 hari, 1 minggu lah ya. Iya. Sama penyerahan itu kan? Iya. Bener, 1 minggu. Itu karena ada footage yang hilang, ada footage yang kurang, bener kan? Memory error. Memory error itu yang paling ngeselin tuh, memory error kayaknya ya. Betul itu sekali. banyak footage yang bagus padahal di sana ya. Iya. Yang sangat disayangkan untuk dihapus, tapi harus kita hapus untuk menjalankan editor gitu kan. Terus pengalaman kakak selama editor nih ngapain aja sih? Apa yang bikin kakak pengen jadi editor terus? Kenapa nggak coba jadi sutradara gitu? Pengen nyoba yang lain gitu. Tapi udah cinta banget sama editor. Enggak. Kan? Enggak. Tapi kalau footage-nya bagus? Boleh. Agak dengan senang hati. Gimana nih kameramen? Gimana nih? Nah kita juga biasanya si Farel ini, Kak Farel itu bisa ngikut dalam produksi karena juga kita kan beradu pikiran kan. Ini enak nggak kalau di sini, pencahayaannya gimana waktu editing gitu kan? Ya, susah nggak itu? Nah biasanya nih kan editor nih mendep di satu tempat aja nih. Ya. Itu harus ngikutin moodnya kamu atau gimana? Tergantung deadline-nya sih. Kalau deadline-nya misalnya jam 3, jam 9 udah harus serah nih, 9 malam. Ya paksa aja. Paksa, mood dipaksa gitu. Iya dong. Kalau masih bulan depan, tahun depan, nyantai dulu lah, ngopi dulu gak sih? Iya. Baru kalau udah tinggal hitungan jam kita ngebut gitu.
Jadi mut-mutan ya. Yoi. Oke, jadi itu yang bengkak di biaya kita tuh itu kayaknya mut-mutan editor itu kebut semalam itu ya kalau editor gitu. Yoi. Apa mungkin karena kita terbatas juga kan, kita juga masih pelajar Iya. dan Oh, jadi editornya kita terbatas. komputernya kita juga ada di sekolah. Hmm. Di sekolah juga kita nggak boleh terlalu malam, Iya, jadi sekali. bolehnya cuman sampai jam 9, jam 8 gitu. Jadi kita cuman boleh separuh ya. Jadi 2 hari, 3 hari untuk editor tuh sebenarnya cukup, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu cukup. Cukup kan? Cukup lah. Cukup lah, tapi dia mut-mutan, tapi nggak apa-apa. Kita ngerti juga karena pengambilan footingnya kita juga nggak kayak film Marvel. Ya, Maaf betul ya. kali. Ya, Iya nggak apa-apa. emang fakta kok. Oke, mungkin dari sudut pandang soal editor itu aja mungkin ya. Ya. Atau ada yang mau ditambahin nih? Atau ada kata-kata buat kameramen atau sutradara seperti saya? Silakan, maaf bercanda tadi. Lupa. Aduh, jangan ya, Dek. Ya, udah suruh pulang aja ini. Udah, bye. Pulang aja. Terima kasih bentar. Terima kasih ya untuk sudut pandangnya, untuk bincang-bincang sedikit soal editor. Terima kasih juga. Udah. Bubar. Ya, bye. Itu jadi kita kalau sama kru itu sama teman-teman itu kita santai-santai aja, sama kameramen, sama sama editor, sama sutradara, sama produser juga kita santai bahasnya kayak gini. Jadi ejek itu sudah udah biasa lah gitu, asal kita masih nggak terlalu masukin ke hati. Udah mungkin itu aja ya untuk hari ini. Kita insya Allah bakal ada episode selanjutnya. Jadi ya itu pengalaman kami selama produksi film Sticky, dari mungkin kita hampir 2 minggu kita produksi, dan pengalamannya bener-bener seru. Aku harap aku masih bisa ngulangin lagi pengalaman yang kayak gitu, dan aku harap kalian terhibur sama pengalaman seru kita waktu pra, dan dari pra sampai pasca. Udah, mungkin segitu dulu dari saya, Naswalia Putri, dari Smakensa Podcast, dari Broadcast TV juga. Dadah, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bukan saya tapi ya. Dadah.